semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Sang Macan Asia mengaum, Indonesia kecam balik Uni Eropa. Macan Asia ini bos, oke. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hanya Jokowi yang berani tampar Uni Eropa. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Baru-baru ini, Jokowi hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa di Brussels, Belgia. Jokowi menyampaikan pidato. Inti pidatonya adalah kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa membuahkan hasil yang baik, tapi tidak semua hal berjalan dengan baik. Jokowi memberikan poin penting, yaitu jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, Uni Eropa harus menerapkan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Banyak yang menduga bahwa pidato menhok ini ada kaitannya dengan perseteruan antara Indonesia dengan Eropa terkait isu ekspor nikel. Sebenarnya bukan cuma nikel. Ini bermula dari diskriminasi sawit Indonesia oleh negara-negara Eropa sekitar tahun 2018 lalu. Ada rencana pelarangan masuknya sawit Indonesia ke Eropa. Bukan cuma Indonesia, Malaysia pun dibuat pusing dengan aturan ini. Jokowi saat itu mengatakan Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antar negara, karena CPO lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. Jokowi tidak tinggal diam. Jokowi mengirimkan surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. Indonesia melawan balik, menggugat Uni Eropa ke WTO. Sebagaimana diketahui, hasil gugatannya belum keluar sampai saat ini. Dari sengketa sawit, sekarang muncul sengketa nikel. Ini agak lucu. Uni Eropa tidak mau menerima produk sawit Indonesia, tapi mau nikel. Dengan berbagai alasan mereka menolak sawit, dan ketika Jokowi membalas dengan larangan ekspor nikel, mereka juga marah. Eropa protes dan membalas dengan menggugat di WTO. Sialnya Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Anda tahu sendirilah, WTO itu isinya orang-orang dari negara mana. Apakah Jokowi menyerah? Tentu saja tidak. Sekali melangkah pantang berhenti, apalagi sampai harus mundur. Karena kalau Indonesia menyerah dan menganggukkan kepala, Uni Eropa bakal arogan dan semakin berani mengorek sumber daya alam Indonesia dengan berbagai cara. Jokowi berkata, kita lawan Uni Eropa. Hilirisasi adalah harga mati. Jokowi akan melawan hingga titik darah penghabisan. Jokowi mengatakan, pemerintah akan siapkan pengacara terbaik dunia untuk melawan gugatan tersebut. Indonesia memang kalah gugatan, tapi Indonesia ajukan banding yang akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sangat lama. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk segera menghilirisasi industri nikel secara besar-besaran. Gilanya lagi, pemerintah rencananya juga akan melarang ekspor bauksit, timah, dan konsentrat tembaga. Mau nikel? Silakan investasi pengolahan di Indonesia. Tidak boleh beli mentahnya. Jokowi paham, hilirisasi nikel bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat ketimbang ekspor mentah. Potensi ratusan triliun rupiah setiap tahun. Itu dari nikel saja, belum bahan mentah lainnya. Lapangan pekerjaan terserap banyak, ekonomi meningkat, efek dominonya pun besar. Sederhananya begini, supaya kalian paham kenapa Jokowi selalu tegas dalam upaya menyetop bahan mentah. Bayangkan, Indonesia punya beras, tapi Indonesia tidak bisa mengolah beras menjadi nasi goreng. Selama ini orang luar membeli beras murah meriah, sekilo hanya Rp10.000. Sekilo beras ini kemudian diolah jadi nasi sebanyak 8 porsi. Jadi satu porsi nasi modalnya hanya Rp1.250. Lalu nasi ini dijadikan nasi goreng. Masukin kecap, bumbu, telur, dan kemudian sepiring nasi goreng ini dijual ke Indonesia dengan harga Rp15.000. Modal masak nasi goreng hanya sekitar Rp5.000, tapi dijual ke Indonesia jadi Rp15.000. Seporsi nasi goreng mereka untung Rp10.000, dikali 8 porsi jadi untung Rp80.000. Coba pikirkan, Indonesia jual beras sekilo Rp10.000, untungnya cuma berapa? Orang luar beli beras, dimasak nasi goreng untung Rp80.000.
Sebab Dan itu. Indonesia memutuskan tak mau lagi jual beras karena mau masak nasi goreng sendiri. Tentu saja penjual nasi goreng dari luar ini mencak-mencak dan ngamuk. Lahannya diobrak-abrik, tapi mereka tak bisa salahkan yang punya beras. Situ yang punya beras, suka-suka dia dong mau jual beras atau tidak, mereka malah marah dan menggugat. Indonesia lalu tawarkan investasi. Mau beras, bikin warung nasi goreng di Indonesia. Kalau mau, Mereka juga investasi protes di karena bikin Indonesia. warung kan Begitulah butuh modal kira-kira lagi. konsepnya gitu Begitulah ya. kira-kira yang terjadi dengan sengketa nikel. Negara luar tidak ingin Indonesia maju. Indonesia dihalangi bila perlu dibuat bodoh selamanya, supaya sumber daya alamnya bisa didapatkan dengan harga murah. Menang tidaknya gugatan terhadap sawit dan banding terhadap nikel itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bernyali. Besar ya. Setidaknya Jokowi melawan sampai titik darah penghabisan, bukan menyerah dan mencium kaki negara asing yang mau mengeruk kekayaan alam di negeri ini. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi memang inilah dia nih keberanian Presiden Jokowi gitu ya sebagai Presiden Indonesia gitu. Oke, yang sangat bernyali besar gitu melawan Uni Eropa ini ya, melawan gugatan Uni Eropa di WTO ya. So kan Uni Eropa itu kan memang sudah dari awal tuh ya, sebelum yang nikel ini gitu, yang sawit pun memang sudah ditolak terlebih dahulu oleh Uni Eropa gitu. Mahu nikel tapi tidak mahu sawit Indonesia, ya begitulah ya. Nah sekarang bila adanya gugatan nikel ini kan, apabila kebijakan Indonesia untuk stop ekspor bahan mentah nikel ini pun digugat lagi oleh Uni Eropa gitu. Tapi kali ini Indonesia memang tidak ini gitu ya, tidak akan mundur gitu, tidak akan mundur, akan tetap lawan Uni Eropa soal gugatan nikel ini. Nah memang Indonesia berani gitu ya untuk lawan Eropa gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.